Rani makasih banyak ya, kamu udah bantuin aku sampai harus bohong tadi. Iya, nggak apa-apa Kinan. Aku seneng kok bantuin kamu. Tapi kok pakai dirahasiain segala sih, sampai ke suami kamu juga dirahasiain. Emang kamu di sini mau ketemu siapa? Aku tuh mau ketemu sama rekan kerjanya suami aku. Jadi ceritanya aku mau ngasih surprise buat suami aku tentang kerja sama kontrak barunya. Oh gitu. Sekarang kamu udah beda banget ya. Udah jadi istri pengusaha. Obrolannya tentang bisnis. Ya udah ya, kalau gitu aku pergi dulu ya. Makasih ya sekali lagi. Good luck ya. Bye. Bye. Pak Radit. Hai, silakan. Makasih Pak. Sama-sama. Maaf ya Pak Radit, saya mendadak ngajakin ketemuan kayak gini. Saya juga nggak nyangka ternyata Pak Radit mengiyakan ajakan saya. Padahal kan saya baru aja keluar dari proyek kerja sama kita. Nggak apa-apa, Kinan. Justru saya seneng kok kamu hubungin saya lagi. Maaf ya Pak, saya harus mundur dari proyek kerja sama kita. Ya, Pak Radit tahu sendiri kan gimana suami saya. Dia itu sangat cemburuan, terlebih sama Bapak. Kinan, kamu kenapa? Kok kelihatannya sedih banget? Saya baru sadar Pak. Ternyata semenjak saya menikah, saya tuh udah jauh dari teman-teman saya. Saya nggak punya lagi tempat curhat. Saya juga ingat kalau belakangan ini saya malah lebih dekat sama Pak Radit. Saya nggak tahu saya harus cerita sama siapa lagi tentang rumah tangga saya. Saya cuma butuh teman mengobrol, Pak. Saya butuh tempat curhat aja. Jadi Kinan ngajakin saya ketemuan cuman buat curhat aja. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya Kinan mau terbuka juga sama saya. Bi, Eyang? kok duduknya sendirian? Ya nanti kemana? Kita lagi pergi sama teman-temannya Eyang. Pergi sama temennya. Temennya itu cewek apa cowok? Kok Eyang nanyanya kayak gitu? Kamu tuh harus tahu sebagai suami, cowok apa cewek. Terus kamu juga harus hati-hati. Jangan sering-sering izinin dia pergi. Nanti kan cantik. Pasti tuh banyak yang ngelirik. Tadi sih dia bilangnya mau ketemu sama teman-teman kuliahnya Eyang. Dan pasti teman-teman kuliahnya itu perempuan semua. Oh ya bagus lah kalau temennya perempuan semua. Tapi yang pesan sama kamu, jangan sering-sering izinin dia pergi sendiri ya. Bukan istri aja yang jaga suami, tapi suami juga harus jaga istri. Ya? Iya Eyang. Lagian gak apa-apa lah sekali dia hangout sama teman-temannya. Kayaknya dia juga lagi stres banget di rumah ya. Ya udah, yang masuk dulu ya. Ya, ya. Paham kan yang bilang? Paham.
Sebenarnya saya nggak mau mundur dari kerja sama kita, Pak. Tapi saya takut saya nggak bisa handle kerjaan saya. Karena saya lagi ada masalah di rumah. Nggak apa-apa Kinanti. Kamu nggak usah ngerasa nggak enak hati kayak gini kok. Saya lagi berusaha buat cari pengganti yang seperti kamu. Tapi saya belum dapet yang sekompeten kayak kamu. Maaf sebelumnya. Kalau saya boleh tahu, kamu sama Pak Abi ada masalah apa ya? Barangkali setelah kamu cerita, itu bisa mengurangi beban kamu. Jujur saya nggak tahu lagi gimana harus ngadepin suami saya, Pak. Suami saya tuh emosional banget. Dia suka marah-marah. Apalagi semenjak kasusnya dengan Amanda. Seakan-akan dia mau menutupi kesalahannya dengan marah-marah sama saya terus, Pak, di rumah. Saya sebenarnya juga udah berusaha untuk sabar, untuk memahami dia. Tapi saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu saya harus sabar sampai kapan. Ya walaupun seorang istri memang sudah seharusnya sabar sama suami, tapi kan saya manusia juga, Pak. Saya bisa marah, saya bisa capek. Makanya di rumah saya tuh sering banget stres, Pak. Ya ampun Pak Radit. Pak Radit maaf ya. Saya malah jadi ngeluapin kekesalan saya sama Bapak kayak gini. Gak apa-apa Kinan. Kamu ceritakan semua sama saya. Kapanpun kamu perlu, kamu cerita sama saya. Saya siap mendengarkan. Ini saatnya yang tepat jadi lelaki yang Kinanti butuhkan. Tapi saya nggak mau terburu-buru. Saya harus buat Kinanti percaya sepenuhnya sama saya. Kinan? Saya izin toilet sebentar ya. Iya Pak. Ah. Apa sih, Ma? Datang-datang bikin kaget. Papa tuh cinta banget ya sama Claudia. Sampai-sampai Papa mau nikah sama Claudia. Kenapa nanya gini sih, Ma? Kan Mama udah ngizinin Papa nikah lagi. Iya, Mama ngizinin. Tapi Papa yakin kalau Claudia tuh cinta sama Papa. Kalau Mama lihat ya, gelagatnya Claudia itu kayaknya cuma mau hartanya Papa deh. Coba Papa pikir. Dia belum nikah sama Papa, tapi udah berani loh ngatur-ngatur aset Papa. Udah berani pakai mobil Papa. Sekarang Papa pikir dulu deh. Jangan sampai nanti Papa terlanjur nikah sama dia. Hartanya Papa habis dikuasain sama Claudia. Pikir lagi deh, Pak. Udahlah, Ma. Jangan mikir macam-macam tentang Claudia. Papa kenal kok siapa Claudia. Dia itu wanita yang baik, Ma. Dia itu benar-benar cinta sama Papa. Lagian kan wajar ya. Kalau dia minta apapun sama Papa. Dia kan calon istri Papa. Dulu Mama juga gitu. Minta ini, minta itu. Pasti Papa beliin kan. Wajar, Ma. Wanita itu matre. Kalau ada laki-laki di luar sana yang mengatakan wanita itu matre, berarti laki-laki itu tidak mampu membiayai wanita itu. Tapi ini udah gak wajar.
Dulu mama gak gitu-gitu banget loh. Aduh mah, kok nggak penting ya pembahasannya? Udah, capek, mau tidur. Halo, Ya halo. gimana? Kamu udah ketemu sama Kinanti? Ya, jadi saya lagi sama Kinanti di kafe. Kinanti curhat masalah Abimana. Kayaknya hubungan mereka berdua lagi bermasalah. Kamu tahu nggak? Kinanti itu lagi bohong sama Abi. Dia bilangnya lagi pergi sama teman-teman kuliahnya. Ternyata pergi sama kamu. Pokoknya kamu perlahan-lahan harus deketin dia, bikin dia jatuh cinta sama kamu, ya? Sekarang Kinanti lagi galau. Apalagi kan masalah foto Abi sama Amanda. Pasti dia nggak bakalan percaya 100% sama Abi lagi. Tapi saya nggak mau gegabah. Saya mau ambil hatinya Kinanti dulu, sampai dia luluh, sampai dia betul-betul jatuh cinta sama saya. Dengan Kinanti curhat sama saya seperti ini, itu langkah mudah untuk saya mendekati Kinanti. Iya, kamu benar. Pokoknya semuanya saya serahin semuanya ke kamu. Saya udah nggak sabar. Pengen lihat hubungan Kinanti sama Abi hancur dan Kinanti cepat-cepat pergi dari rumah. Ya. Ya, gimana? Udah ketemu sama David? Saya sudah berhasil, Tuan Muda, menemukan di mana lokasi David. Dan sekarang saya sedang mengejar mobilnya. Ya, bagus. Kejar terus, kalau perlu hadang mobilnya. Lalu paksa David untuk pulang dan ke rumah saya. Baik, Tuan Muda. Syukurlah David masih bisa dilacak. Saya nggak bisa biarin dia pergi. Pak Radit, kayaknya saya udah harus pulang nih. Saya udah terlalu lama ninggalin rumah. Biar saya antar ya. Nggak usah, Pak. Kebetulan saya diantar sama supir. Lagian saya nggak mau kalau Mas Abi sampai lihat saya diantar sama Bapak. Takutnya dia nanti malah tambah marah sama saya. Kamu tenang aja ya. Kapanpun kamu perlu saya, kamu perlu orang untuk cerita, saya siap kok buat dengerin. Iya, Pak. Makasih ya. Saya permisi pulang dulu. Ya, kamu hati-hati ya. Sebetulnya kamu ada masalah apa sama Pak Abi? Barangkali setelah kamu cerita, itu bisa mengurangi beban kamu. Maaf, Pak. Kalau masih lama, boleh nggak saya izin pulang duluan naik taksi? Ini udah malam. Saya nggak mungkin izinin kamu pulang naik taksi sendirian. Begini Pak Radit, kedatangan saya kemari, saya cuma ingin bilang kalau saya bersedia bekerja sama dengan Pak Radit. Oh ya? Ya. Radit bener-bener jahat, penipu, orang licik. Bisa-bisanya dia bersikap manis, padahal dia mau ngancurin Mas Abi.
Radit bisa mempermainkan Mas Abi, aku juga bisa mempermainkan dia. Pak Radit, makasih ya udah mau jadi teman ngobrol. Saya jadi ngerasa lebih lega. Sama-sama. Kapanpun kamu butuh teman ngobrol, saya selalu siap jadi pendengar. Kesempatan saya untuk mendapatkan Kinan semakin terbuka lebar. Cantik banget anak mama. Iya dong, siapa dulu mamanya? Sayang, kamu di mana sih, Sarah? Papa kamu mau nikah lagi, nikah sama Claudia. Hati mama sakit, Sarah. Hati mama sakit banget. Aku mau menikah dengan Claudia. Papa, Mama mengizinkan, Pak. Sayang, andaikan saja kamu ada di rumah, pasti kita berdua udah ngerencanain untuk gagalin pernikahan papa kamu sama Claudia. Kamu tuh sebenarnya di mana sih, Sarah? Mama kehilangan teman curhat. Papa kamu bukannya nyari kamu sampai ketemu, ini malah mau nikah lagi. Mama benar-benar sakit hati mau kamu, Sarah. Mama kangen banget sama kamu. Tolong jangan rampok saya, Pak. Tenang, Mbak, tenang. Mbak jangan takut, saya cuma ingin bertanya, kenapa mobil ini bisa sama Mbak? Saya baru aja beli mobil ini di showroom mobil bekas. Anda siapa ya? Jadi saya disuruh sama bos saya, Mbak, mencari tahu siapa pemilik mobil ini. Mbak sendiri sudah tahu siapa pemilik mobil ini sebelumnya? Enggak. Saya beli langsung sama showroomnya kok. Dari showroom. Baik, kalau begitu maaf Mbak, saya sudah mengganggu waktu Mbak. Saya permisi. Halo, gimana? David mau pulang? Maaf Tuan Muda. Ternyata David telah menjual mobilnya pada showroom. Dan tadi yang bawa pemilik mobil barunya. Ya udah,